Halo Sobat Analisis, dimanapun kalian berada, dengan saya Nur Islamia Putri, selaku podcaster hari ini dan akan memandu podcast pada episode kali ini. Nah, di samping saya terdapat narasumber kami, yaitu Muhammad Adil Fitra, selaku Ketua Bidang 3 Advokasi dan Komunikasi dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia FMIPA UNM. Nah, halo, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kabar saya sesuai dengan kondisi Indonesia hari ini dan sesuai dengan kondisi dunia kampus pada hari ini. Silakan kawan-kawan menafsirkan hal tersebut. Ya, dari tafsiran saya sih terdapat kabar buruk dari kampus ya, dan memang kawan-kawan jika kita lebih peka terhadap kampus hari ini, di mana ada banyak kejadian-kejadian atau jadwal-jadwal yang tidak sesuai dengan regulasi yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, salah satu contohnya di mana praktikum atau kegiatan belajar mengajar itu tetap dilaksanakan di hari libur. Padahal jika berpacu pada kalender atau ketetapan dari pemerintah itu sendiri bahwa kegiatan pembelajaran itu dilakukan di hari efektif dan ditiadakan atau disediakan sementara pada hari libur nasional. Nah, tapi pada kenyataannya belakangan ini masih banyak kejadian tetap diadakannya kegiatan pembelajaran dan praktikum di hari libur, dan kesan dari mahasiswa itu sendiri di mana mereka terlihat seperti menerima saja atau sedikit acuh tak acuh terhadap surat edaran yang disetujui oleh ketua jurusan dan kepala lab itu sendiri. Nah, melihat dari peristiwa ini, dari Anda sendiri bagaimana regulasi nasional dan yang harusnya ditetapkan dan dilaksanakan oleh kampus mengenai hal ini? Sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang, sebenarnya sudah menyalahi toh. Tidak usah jauh-jauh ke peraturan nasional. Karena pada peraturan rektor UNM nomor 401 tahun 2019 itu diterangkan tentang kalender akademik yang disusun oleh pimpinan universitas. Nah, di situ sudah diatur semua bagaimana sebenarnya jadwal perkuliahan mulai dari libur-libur nasional. Nah, terus ketika diperadakan lagi nih kuliahan di luar jam operasional kampus ataupun di hari-hari libur nasional, artinya kurasa ada yang menjanggal kenapa memang dari penyusunannya ini. Kenapa tidak dari awal memang diprediksi tentang hal-hal tersebut begitu. Terlebih lagi kalau dilihat juga kan betul tadi yang dibicarakan saudari mengenai adanya surat yang diajukan oleh kepala lab kepada WD, kalau tidak salah itu WD akademik, WD 1 untuk melakukan praktikum di luar jam operasional kampus. Soalnya kalau kita lihat dari asas hukum sebenarnya itu sudah menyalahi, karena aturan yang lebih rendah tidak boleh menabrak atau bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dan lagi pada saat hari libur keagamaan. Artinya di situ ada sebuah kejanggalan sebenarnya kenapa hari libur keagamaan digunakan sebagai tempat praktikum yang harusnya orang-orang di situ fokus untuk beribadah. Harusnya bisa berkumpul dengan keluarganya, dan yang lain juga mungkin ada yang memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk bekerja. Nah, itu ada semacam diskriminasi yang terjadi di situ, baik itu diskriminasi terhadap agama yang sedang berlangsung hari rayanya, dan juga orang-orang yang mungkin bisa memanfaatkan itu waktunya untuk bekerja, beristirahat juga bisa. Seperti itu. Jadi dari perkataan Anda dapat diketahui bahwa dari tata kelola sendiri dari kampus itu sangat berantakan, sehingga surat edaran yang diterbitkan itu terdapat keterangan bahwa praktikum dilakukan dikarenakan jadwal yang sebenarnya masih ada unit praktikum yang harus dilakukan, tapi hari libur kian mendekat sehingga secara terpaksa dilakukan praktikum di hari libur seperti itu. Bahkan sudah dijelaskan tadi bahwa terdapat regulasi-regulasi yang melarang dan berkaitan erat dengan hal tersebut dan sebenarnya tidak boleh dilakukan. Namun bagaimana tanggapan Anda jika fun fact, saya pernah mewawancara ketua jurusan kimia dan beliau mengatakan bahwa jika memang mahasiswa tersebut setuju dan
kepala laboran itu setuju untuk melakukan praktikum di hari libur, maka ketua jurusan menyetujui saja. Dan saya tanyakan lebih lanjut ke kepala labnya dan mengatakan hal yang sama bahwa mahasiswa dan asisten mahasiswa itu sendiri, asisten labnya itu setuju untuk tetap mengadakan praktikum di hari libur. Dan bagaimana pandangan dari Anda jika melihat bagaimana mahasiswa-mahasiswa kini semakin pasrah saja dan jika diberitahu bahwa alasan mengapa dilaksanakannya praktikum ini karena terdapat unit praktikum yang belum selesai dan jadwal kuliah yang sudah mepet, di sini semakin terlihat bagaimana kampus itu sangat-sangat tidak mengelola kalender akademiknya dengan baik. Jadi apakah hak-hak mahasiswa ini benar-benar diterima atau benar-benar dilakukan oleh kampus itu sendiri atau masih terdapat penyelewengan dari hal tersebut? Ya, mengenai tadi apa yang ditanyakan oleh saudari, itu ada tiga ya, kesepakatan antara dosen dan mahasiswa itu sendiri. Nah, kalau kita melihat sebenarnya kesepakatan itu hanya sah jika dilakukan secara demokratis. Artinya tidak ada paksaan di dalam hal tersebut. Misal tuh kalau kita melihat dari apa yang terjadi hari ini, yaitu praktikum di hari libur nasional, apalagi di hari-hari keagamaan, pasti ada beberapa orang, khususnya orang-orang yang beribadah pada hari itu, jelas tidak setuju, pastinya. Karena pasti itu akan mengganggu nilai dari ibadahnya itu sendiri toh. Misal mereka mau ibadah pagi sedangkan praktikumnya ada di pagi hari. Dan harusnya hari-hari tersebut harusnya bisa digunakan untuk berkumpul bersama dengan keluarganya, apalagi dengan hari libur keagamaan. Sedangkan kalau menilai dari apa yang disampaikan oleh ketua jurusan mengenai kesepakatan antara mahasiswa dan dosen, kita pikir saya secara toh kawan yang di samping saya, gimana menurutmu ketika hari Lebaran tiba-tiba disuruh masuk praktikum? Gimana menurutmu? Dari saya ya, kan dari praktikum ini terdapat unit-unit yang akan dilakukan dan melihat jika kita menolak dan secara sadar untuk tidak mengikuti praktikum tersebut di hari libur, maka otomatis nilai saya akan terancam karena terdapat unit yang tidak saya praktikumkan. Dan jikalau kita tidak melakukan praktikum di unit tersebut, maka tidak akan diterima laporannya karena apa yang mau dilaporkan jika kita tidak melakukan praktikumnya. Jadi secara tidak langsung terdapat intimidasi atau sasaran subjektif seperti itu dan mengancam nilai dari mahasiswa tersebut jika memang memiliki kesadaran untuk menolak. Betul sekali. Jadi birokrasi seakan-akan bahwa lebih mementingkan kepentingan administratifnya untuk memenuhi sebenarnya bagaimana praktikum ini selesai tepat waktu tanpa memperhatikan hak dari mahasiswa itu sendiri untuk harusnya mendapatkan hari libur di hari libur nasional tersebut. Apalagi hari libur nasional sudah ditetapkan jauh-jauh hari sebelum kalender akademik itu diperadakan. Seharusnya birokrasi itu bersiap untuk mengantisipasi hal tersebut tanpa merugikan mahasiswa itu sendiri. Karena pasti mutu belajar mahasiswa pasti di situ akan berkurang. Iya benar sekali. Apalagi ketika hari liburnya diganggu oleh sesuatu yang harusnya tidak ada di hari itu. Ya, dampak multidimensi lain selain yang disebutkan tadi bahwa kualitas dari materi yang diterima oleh mahasiswa tersebut akan kurang. Juga terdapat jurnal atau artikel yang mengaitkan mengenai hal tersebut di mana artikel ini berjudul Understanding Academic Burnout: A Systematic Literature Review of Its Risk and Protective Factors yang disusun oleh Sukamto, di mana pada artikel ini terdapat banyak literatur yang direview oleh penyusun-penyusun ini yang mengatakan bahwa jika kegiatan akademik terus dilakukan tanpa hari istirahat, maka mahasiswa akan berdampak pada kondisi psikologisnya. Jadi akan mengalami burnout secara akademik. Jadi burnout ini dalam artikel ini juga dikatakan bahwa burnout bisa
menyebabkan mahasiswa tersebut tidak fokus dan terdapat gangguan tidur kronis, dan juga kondisi emosional dari mahasiswa tersebut akan terganggu, jadi akan mudah marah atau terlalu sedih, dan hal tersebut tidak boleh dipandang sepele karena secara emosional itu sangat penting untuk mahasiswa, terlebih di hari-hari praktikum, apalagi pada hari libur kemarin itu bertepatan juga dengan dilakukan praktikum panel. Jadi langsung dilakukan 2 unit, dan laporan-laporan yang menumpuk juga mengganggu psikologis dari mahasiswa itu sendiri. Jadi itu adalah dampak multidimensi lainnya. Dan kan dibahas tadi bagaimana mahasiswa-mahasiswa ini cenderung menerima saja, dan apakah bagaimana cara dari Anda sendiri, cara agar mahasiswa dapat lebih berani dan memperjuangkan hak-hak yang mesti diterima oleh mahasiswa itu sendiri. Sebenarnya bagaimana caranya untuk menanamkan sebuah keberanian di diri mahasiswa itu sendiri adalah menanamkan kesadaran kolektif terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya mahasiswa itu harus peka terhadap apa yang menjadi hak-haknya dan peka terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh birokrasi terhadap hak-hak yang harusnya mereka dapatkan. Karena sama seperti tadi, ketika yang harusnya libur nasional dijadikan sebagai tempat untuk melancarkan administratif dari birokrasi itu sendiri dengan cara melakukan praktikum di situ adalah sebuah penyelewangan terhadap hak-hak mahasiswa itu. Di situ harusnya kita sama-sama harusnya sadar akan hal tersebut. Orang-orang yang harusnya tertindas harus merangkul sesamanya sebagai kaum-kaum yang tertindas untuk merebut kembali kebebasan. Kebebasan itu apa? Yaitu hak-hak yang harusnya didapatkan sebagai seorang mahasiswa. Terlebih lagi ketika birokrasi yang harusnya memprioritaskan bagaimana mahasiswa itu paham dan mengerti dengan materi praktikum yang dilakukan ataupun materi perkuliahan yang dilakukan, harusnya lebih bisa mempertimbangkan ketika mengambil hari libur sebagai sebuah pelengkap administratif begitu. Karena kalau dilihat dari apa yang diambil oleh birokrasi ini, sepenuhnya sebenarnya tidak ada yang diuntungkan oleh mahasiswa. Boleh kalau dilihat kasus yang kemarin itu, yang praktikum hari keagamaan, kan di situ juga terjadi panel begitu. Artinya birokrasi tidak berharap mahasiswa untuk paham semua tentang praktikum yang dilakukan dengan cara sistem panel tersebut. Karena sistem panel tersebut hadir artinya untuk mempercepat bagaimana praktikum ini cepat selesai begitu. Dan menghilangkan esensi di mana mahasiswa sepenuhnya harus paham tentang apa prosedur yang dilakukan pada saat praktikum. Itu harus diperhatikan. Dan kita sebagai mahasiswa harus mempertanyakan hal-hal tersebut gitu. Karena hak-hak kita yang diambil, cuma kita yang bisa bersuara soal tersebut. Karena yang merasa dirugikan pasti ya kitanya, bukan kaum-kaum penindas, orang-orang yang ada di birokrasi begitu. Makanya yang harus ditanamkan terlebih dahulu adalah kesadaran kolektif. Gitu. Ya, jadi seperti itu cara agar kami sebagai mahasiswa itu lebih berani menyuarakan hak-hak yang sebenarnya harus kita dapatkan. Jadi podcast kali ini kita sudah mengkritisi mengenai tata kelola dari birokrasi tersebut, kampus tersebut. Lalu kita juga membahas mengenai dampak multidimensi dari dilakukan kuliahan dan praktikum di hari libur, juga mengenai regulasi atau hukum-hukum yang mengatur mengenai hal tersebut, dan bagaimana cara agar mahasiswa dapat lebih berani untuk menyuarakan hak-haknya. Ya, sebagai penutup, apakah ada pesan-pesan dari Ketua Bidang Advokasi dan Komunikasi kepada mahasiswa di luar sana yang mengalami hal serupa?
Iya, jangan takut untuk bersuara kawan-kawan. Karena perubahan tidak mungkin terjadi ketika hanya satu orang yang sadar. Makanya dari tadi saya sampaikan bahwa kesadaran kolektif itu adalah salah satu jalan menuju perubahan. Ketika kita sudah bersama dan menyatukan apa yang ada di kepala kita dan kita sepakat bahwa kita adalah kaum-kaum yang tertindas oleh birokrasi yang menjadi kaum penindasnya, maka sepatutnya kita melakukan sebuah gerakan untuk melakukan sebuah perubahan. Karena sejatinya perubahan adalah karya sejuta-juta massa. Dan perubahan tidak mungkin terjadi jika hanya satu orang yang sadar. Dan perubahan tidak mungkin terjadi ketika hanya satu orang yang bergerak. Maka dari itu, mari bergerak bersama dan buat sebuah perubahan yang besar dan berdampak bagi kita, masyarakat, dan semua orang yang merasa sebagai kaum tertindas. Peace. Baik, itulah tadi akhir dari podcast kita kali ini. Semoga teman-teman mahasiswa bisa mengambil pembelajaran dan lebih mengedukasi dirinya sendiri dan lebih kritis pada lingkungannya. Baik, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye.